kasih kami ada di dalam rumah. Kami beribadah kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah yang menjadikan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, berkasih daripada Allah. Engkau memberikan hidup sampai pada hari ini. Ini sebagai satu tanda anugerah daripada Allah kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga ya Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan di dalam tangan Allah. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kami mengimani di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Silakan dulu Bapak Ibu. Apakah siang hari ini Bapak Ibu mau disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus? Amin. Mari angkat pujian dalam hidup kesukaan ada kuasa darah Yesus. Nah,
Amin. Kita akan puji yang lain. Terpujilah nama Tuhan. menikmati hasil jeripahnya kita pun kita perlu kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian yang lain. Karena aku hidup bagi Tuhan. Yesus kau kebenaran.
berikan harapan. Hanya nama Yesus yang berikan kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada siang hari ini kami bisa ada di dalam rumah Tuhan, kami bisa memuji dan kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, sebab disitulah kekuatan kami, disitulah sumber pertolongan kami daripada nama Yesus. Kami berterima kasih jika pada siang hari ini ada beberapa anak-anak kami, beberapa saudara-saudara kami, mereka mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan. Kami mendoakan mereka biar Tuhan akan kuatkan mereka, Tuhan akan teguhkan iman mereka, tetap setia kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Biar Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, Tuhan akan menolong mereka menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka untuk menjadi alat untuk menjadi saksi Tuhan. Kuatkan dan berikan mereka kemenangan-kemenangan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan akan selalu menuntun, akan selalu membawa mereka kepada kemenangan lepas daripada kemenangan. Kami berdoa buat segenap jemaatmu yang hadir pada saat ini, bila kami semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaatmu yang pada saat ini mereka tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin pada saat ini mereka sedang sakit, Tuhan itu akan jamah, Tuhan itu akan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mereka yang mungkin mengalami pergumulan, permasalahan dan kehidupan rumah tangga dan ekonomi mereka. Kami doakan dan kami bawa mereka kepada Tuhan. Berikan kemenangan kepada mereka, kuatkan mereka, dan biarlah mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong kepada mereka. Ada jemaat yang pada saat ini mereka mulai jauh daripada Tuhan, dan kadang-kadang kita berusaha kuatkan mereka dan Tuhan, dan ingatkan mereka untuk kembali dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kota kami berdoa buat bangsa kami, biar bangsa kami ditolong oleh Tuhan, bisa lepas daripada persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Kami berdoa keadaan bangsa kami yang sedang menghadapi corona pada saat ini. Kami berdoakan biarlah bangsa kami ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, perawat, dokter, para keamanan, polisi dan TNI. Tuhan tolong mereka pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka menolong masyarakat yang sedang terpapar dengan penyakit ini. Di dalam nama Yesus ada kuasa dan ada pertolongan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga keamanan dan kemajuan berbangsa kami akan rasakan yang baik. Kami akan berdoa buat pemulihan ekonomi kami, bila bangsa kami akan ditolong oleh Tuhan, dapat mengalami kemajuan di dalam ekonomi. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, bahkan aparatur bangsa kami, bila semua dapat bekerja sama untuk memajukan bangsa kami, untuk mengalami kesulitan-kesulitan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, presiden kami berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini di dalam keluar daripada permasalahan ini. Terima kasih Bapak, kami ini berdoa buat persembahan yang kami telah berikan kepada Tuhan, baik sedikit maupun besar, tapi Engkau mengenal bagi kami semua. Bila persembahan ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat dulu Bapak Ibu, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Waktu sebelumnya saya serahkan Bapak kepada Yesus. Ya, saya ucapkan selamat siang pada saudara-saudara, baik saudara-saudara yang duduk di atas maupun yang duduk di ruang utama. Kita melihat di sini ada saudara-saudara kita yang memakai jubah putih. Mereka ini akan mengikuti baptisan air. Kita mendoakan dan mengucapkan selamat kepada mereka yang hari ini mengambil keputusan untuk dibaptiskan dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu, dan biarlah kami sejahtera Tuhan boleh kita merasakannya. Bapa di surga, terima kasih. Jamaah setiap pribadi dari ruangan kepada ruangan, dari tempat duduk kepada semua tempat duduk, pada tiap-tiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini,
Kami berdoa Roh Kudus menguasai, memenuhi dan memimpin kehidupan setiap saudara kami semua. Kami berdoa untuk yang akan peserta baptisan hari ini, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita setahun adalah memuliakan Allah. Lalu tema ini diberi judul dengan 3 judul. 4 bulan pertama memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan ucapan syukur. Lalu yang kedua, 4 bulan kedua kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan 4 bulan terakhir ini kita memuliakan Allah dengan kekuatan kita. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sebagai nats kita pada saat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Ayat yang pendek ini hanya satu kata saja, berbunyi begini: jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, sekalipun ayat ini pendek, hanya satu kalimat saja, tapi ayat ini tentu tidak lepas dari konteks, yaitu ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, satu perikop, dan juga tidak lepas dari konteks jauh, yaitu Injil Yohanes itu sendiri. Saudara-saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus meminta agar para muridnya mempraktikkan kasih di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kasih sebagai dasar atau sebagai dorongan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kasih menjadi dorongan atau motivasi yang mendorong anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan dengan kekuatannya. Hanya orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, dia akan mau sanggup melakukan perintah Tuhan, memuliakan Allah dengan kekuatannya. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita mendapati bahwa kasih adalah menjadi suatu dorongan, menjadi suatu alasan atau dasar dari apa yang kita lakukan atau dari apa yang kita kerjakan menurut atau sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, hanya mereka yang tahu kasih Allah, yang merasakan kasih Allah, maka mereka yang mau, yang menuruti segala perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar dari mimbar khotbah ini, kalau satu pesan disebut satu kali, dikatakan itu penting. Tapi kalau pesan disebut 2 kali, maka pesan itu menjadi sangat penting. Tapi kalau disebut 3 kali, bukan hanya penting dan sangat penting, tapi pesan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi sangat banget, sangat amat banget penting. Ya. Sebenarnya pesan ini mengasihi Tuhan. Ya, kalau dalam konteks jauh, Tuhan kan memerintahkan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu dan kekuatan. Saudara-saudara, di dalam perikopnya ada 3 kali Tuhan Yesus memberi pesan ini. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang akan mengikuti perintah-perintahnya. Yang pertama di ayat yang kita baca tadi,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Lalu pesan yang kedua itu disampaikan di ayat 22 di bawahnya, di ayat perikop ini. Berbunyi demikian: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi sedikit dibalik bahasanya. Kalau tadi dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Sekarang dibalik, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi pesan ini sangat penting, bahwa dasar hubungan kita dengan Tuhan itu perlu didasarkan atas kasih. Dasar ketaatan kita juga, dasar perilaku kita yang memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita juga perlu didasarkan pada kasih, yaitu kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan kata agape di sini, ya, kasih Allah, kasih ilahi. Yang ketiga di ayat 23, ini pesan yang sama. Dikatakan begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi jelas dari satu perikop ini saja, ya, ada 3 pesan yang sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam hal hubungannya dengan para murid. Para murid diberi pesan 3 ini, satu pesan dalam 3 kali. Kalau para murid mengasihi Tuhan Yesus, pasti mereka akan melakukan perintah-perintahnya. Kalau mereka melakukan perintah-perintahnya, mereka lah yang mengasihi Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi kasih ini menjadi dasar daripada pelayanan kita, dari hidup kita, dari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus beres, maka dengan sesama juga beres, akan lebih mudah beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan gak beres, tidak beres juga hubungan kita dengan sesama. Jadi 14 ayat 15 mengatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah. 14 ayat 21, mereka yang mengasihi melakukan perintah. Mereka yang melakukan perintah, ayat 23, melakukan perintah, dan mengasihi melakukan perintah. Saudara-saudara, kita kenal Petrus, ya. Petrus itu salah seorang murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Pernah jatuh, menyangkali Tuhan 3 kali ketika Tuhan Yesus disalib. Tapi setelah kebangkitannya, Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memulihkan pelayanan dan kondisi Petrus. Maka Tuhan Yesus pertama-tama menanyakan begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Petrus menjawab apa? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kedua kali Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya. Lalu jawabnya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Yesus ini sangat penting untuk mereka yang melayani, untuk mereka yang mengiring Tuhan, untuk mereka yang percaya kepada Tuhan, untuk mereka yang mau memuliakan Tuhan. Oleh sebab dasar
pendidikan, jadi orang yang berhasil, karena kita sangat mengasihi anak kita. Kalau kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi istri kita, mengasihi orang lain, kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita, pertama-tama yang diminta oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan lebih dulu. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik, akan memuliakan Tuhan dengan segala kekuatan kita. Wah, perintahnya kok sangat berat sekali ya, kenapa ya? Nggak ada di Alkitab ini saudara-saudara perintah yang berat. Semuanya perintah bisa dilakukan karena Tuhan dalam ayat berikutnya setelah 14, ayat 15, ayat 16 itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid, kepada kita semua. Apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan bisa dilakukan karena kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Apalagi untuk berbuat baik kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak tinggalkan kita diatur, tidak tinggalkan kita dilepas begitu saja, diberi perintah tapi tidak diberi perlengkapan. Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita Roh Kudus sehingga kita bisa melakukannya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kalimat tadi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, jadi praktik kasih itu harus menjadi sebuah praktik hidup kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Lalu yang kedua, kita perhatikan kata jikalau ini ya. Kata jikalau ini mengungkap suatu hal, menunjuk bahwa pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bicara ini, dia berkata kepada para muridnya, ini menunjukkan bahwa para murid yang diajak bicara belum tentu mengasihi Tuhan. Sebab kata jikalau ini adalah sebuah kata perumpamaan atau if atau sesuatu yang kalau melakukan ada ini pasti akan terjadi ini ya, seperti hukum sebab akibat itu ya, kalau ada ini pasti ini. Jadi jikalau mereka mengasihi Tuhan, mereka pasti melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak mengasihi Tuhan, gak mungkin mau melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, saya menemukan bahwa pada saat itu pasti para murid ini sudah melakukan banyak pekerjaan yang terbaik buat Tuhan. Mereka juga sudah melakukan mujizat. Tiap hari melihat gurunya Tuhan Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati pada puncaknya. Ada orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang mati bangkit. Dan mereka sendiri melakukan mujizat-mujizat yang sama, pergi ke desa-desa mengusir setan-setan. Tapi di akhir ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ketika Yesus mau naik ke tiang salib melakukan penebusan, Yesus kembali menanyakan pertanyaan ini. Menyatakan ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintah. Saudara, kata jikalau ini mengungkap sebagai sesuatu ujian terhadap kepercayaan para murid. Apakah para murid percaya kepada Yesus yang sebentar lagi akan ditangkap dan menderita? Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Iman mereka diuji ulang, kepercayaan mereka diuji dengan pertanyaan ini. Lalu juga motivasi mereka diuji. Ketika mereka melayani selama ini, ikut Tuhan, langkah demi langkah, waktu demi waktu pada saat terakhir itu, ditanya lagi hati mereka, motivasi mereka melayani. Apakah melayani didorong oleh dasar kasih kepada Tuhan, atau melayani oleh karena hal yang lain? Seringkali kita membaca di dalam Alkitab para murid ini bertengkar, memperebutkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Motivasi apa yang membuat mereka bertengkar, saling berebut? Nanti di kerajaan surga siapa yang terbesar?
buat motivasi di hati para murid. Kalau kita merenungkan kembali kata ini, kesimpulan itu hanya 3. Para murid pada masa itu sudah melayani, sudah melakukan, sudah bersama dengan Tuhan, tapi belum mengasihi Tuhan. Atau para murid pada waktu itu sudah mengasihi tapi belum mempraktekkan perintah-perintahnya, atau belum taat kepada perintah-perintahnya, sehingga dikatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah. Sudah mengasihi tapi belum melakukan perintahnya, tapi sebetulnya mereka sudah melayani. Kemungkinan yang ketiga memang dua-duanya. Para murid itu sudah melayani Tuhan tapi belum mengasihi Yesus, belum juga dia taat kepada Tuhan. Itu kata jikalau ya. Kalau di kitab Bongkar kita gali lebih dalam, maka ini menjadi sebuah introspeksi dalam mengasihi. Ini juga bisa kita lakukan sebenarnya. Selama ini kita melayani Tuhan demi apakah? Didorong oleh apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan didorong oleh karena kasih kita kepada Tuhan? Atau oleh karena faktor lain? Nanti kita lanjutkan. Tapi saya mau mengingat dulu pada yang berikutnya ini. Yang ketiga, buah mengasihi. Ini sebetulnya bukan yang kedua, ketiga. Yang kedua itu tadi introspeksi mengasihi. Buah dari mengasihi itu akan menyata dari pelayanan kita, akan kelihatan dari kesetiaan kita, akan kelihatan juga dari persembahan kita. Ini artinya begini saudara-saudara, mengasihi itu harus ada buahnya, mengasihi itu harus ada buktinya. Tadi saya baru perhatikan, Pak Herman juga perhatikan dengan pasangan yang lain. Biasa awal-awal kan selalu bicara tentang kasih hubungan kasih dengan Tuhan, baru kita terapkan dengan hubungan sesama. Ya. Kasih ini buah dari mengasihi, dan setiap kasih itu harus ada buktinya. Kita selalu ngomong begini, aku mengasihi kamu. Biasanya cowok ngomong itu ke wanita, aku cinta kamu. Terus wanita bilang, gombal, buktinya apa gitu ya. Selalu kasih itu dituntut bukti. Kalau kasih cuma ngomong doang nggak ada bukti, itu cuma gombal doang gitu ya. Berarti kasih itu harus ada buahnya. Nah, apa yang buahnya? Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan mengikuti perintah. Nah, buah dari kasih, buah dari mengasihi Tuhan itu pasti buktinya adalah mengikuti perintah. Apakah perintah-perintahnya itu berat atau enggak, itu tergantung kita, tergantung hati kita. Kalau kita mengasihi anak kita seberat apapun dia sekolah, kita sanggup cari uang, kita akan menjaya. Karena apa? Kita sayang sama dia. Kalau kita bekerja dengan hati mengasihi, semua jadi ringan. Ya kan? Tapi kalau kita tidak mengasihi, kita benci, kita nggak suka, sama Tuhan kita. Kalau kita kerja sama orang lain nggak suka sama Tuhan kita, kerja juga akan berat, ya kan? Kalau kita sedang marah sama orang kemudian melakukan sesuatu untuk dia, kerja juga kita lakukan menjadi berat. Jadi perintah itu berat atau ringan? Tergantung hati masing-masing. Tuhan Yesus bilang, jikalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan perintah. Jadi kasih itu, mengasihi Tuhan harus ada buahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Kita akan memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita. Itu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti ada bukti, ada ekspresi yang kita sampaikan, yang kita keluarkan. Nah, sekarang
sebelum kita masuk pada aplikasi, saya mau menjelaskan satu hal lagi. Saudara-saudara, ada beberapa sebab orang melakukan suatu pekerjaan atau taat kepada suatu aturan ataukah kepada perintah. Satu, karena intimidasi. Jadi orang kerja karena takut. Bisa terjadi orang taat karena takut, karena diintimidasi. Orang yang kerja pada majikan, kalau majikannya galak, karena dia butuh duit, lalu diancam. Karena rasa takut dia mau taat kepada majikan, betul ya? Karena uang, dia butuh uang. Penyebab yang lain adalah kepura-puraan. Kalau ini ada motivasi. Orang bisa pura-pura taat kepada aturan, kepada hukum, tapi tidak sungguh-sungguh. Hanya pura-pura. Pura-pura taat karena dia punya motivasi tertentu. Kalau yang tadi hasilnya adalah perbudakan karena orang ditekan oleh ketakutan karena ada intimidasi. Yang berikut karena ada pemunafikan. Dia mau punya sesuatu lalu pura-pura taat. Kalau majikan nggak ada di depannya, dia nggak akan taat. Tapi kalau majikannya pergi, dia nggak taat juga. Tapi setelah ada orangnya baru dia taat. Pura-pura kerjain semua segala sesuatu itu karena kepura-puraan ketaatan. Dan yang ketiga itu adalah alasan karena kasih. Orang yang kerja karena dia senang, dia mengasihi, dia akan berikan. Prinsip ini juga terjadi pada Tuhan Yesus. Kalau anaknya, umatnya mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintahnya. Maka memuliakan Tuhan dengan segala kekuatan kita itu sudah bukan hal yang berat, tapi sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau kita merasa berat itu pasti karena hati kita sedang tidak mengasihi Tuhan, hati kita sedang tidak cocok sama Tuhan. Tapi kalau kita menggebu-gebu mengasihi Tuhan, pasti kita akan sedang melakukan perintahnya. Lalu bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Saudara-saudara, pertama, kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita melalui tenaga kita. Tadi pagi sound system ini ada masalah ya, jadi sama semua terganggu, nggak konsen. Tapi tenaga-tenaga yang sudah mengerjakan ini, soundman dan teman-temannya, Aulia, mereka yang ikut berkecimpung tadi, melayani Tuhan dengan tenaganya. Hasilnya, ini sound system sudah benar lagi ya Pak Untung ya. Jadi karena ada orang-orang yang mau menyerahkan tenaganya dengan sebuah tenaga, cuma berusaha mencari yang rusak di mana, dan hasilnya sound system bisa digunakan lagi. Jadi kita bisa melakukan memuliakan Tuhan melalui tenaga kita. Kita bisa ikut sekalipun kita bukan tim gugus COVID, kita bisa disiplin mengenakan masker waktu kebaktian. Ya. Itu tenaga kita juga. Tenaga kita jangan pura-pura pakai maskernya ya, nempel tapi turun ke bawah. Itu setengah pura-pura juga menurut saya sih ya. Bener aja nempel karena itu kan perlu buat protokol kesehatan. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita melalui tenaga kita. Yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita melalui pelayanan kita. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta atau majelis gereja atau pelayan atau pengerja, tetapi semua orang Kristen, orang percaya harus melayani. Saya mau membacakan sebuah contoh ya. Di Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19 saya bacakan aja begini. Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau
bagian, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur. Orang akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, setelah Petrus ditanya tentang kasihnya, lalu Yesus melanjutkan dengan perkataan ini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu dia berkata, "Petrus, ketika engkau masih muda, engkau bebas kemana engkau pergi, tapi setelah engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikatnya." Petrus akan menjadi orang tawanan. Petrus akan dibelenggu, tidak bebas lagi, bahkan akan dikatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Tuhan berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jadi, ayo ikutlah. Ini aku beri tantangan. Dulu Petrus mengkhianati Tuhan, takut mati, menyangkali dia. Sekarang Petrus diberi tantangan justru. Kamu kelak Petrus akan diikat dan kamu akan mati, martir dalam pelayanan. Bagaimana Petrus akan memuliakan Allah? Ikutlah. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus ikut. Dan memang akhirnya Petrus mati di kayu salib dengan kepala ke bawah oleh pemerintah Roma. Jadi setiap orang punya pelayanan, tapi tenang aja, itu kan buat Petrus, bukan buat saudara. Jadi saudara nggak usah takut, "Wah, Petrus, ini saya juga harus menyerahkan nyawa saya." Nggak selalu begitu. Itu adalah Petrus, maksud Tuhan buat Petrus. Tapi Tuhan pasti punya maksud buat saudara. Saudara punya pekerjaan, saudara punya kehidupan, saudara bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang pemilik toko bisa menggunakan tokonya buat memberitakan Injil. Taruh di situ kayak majalah rohani, brosur rohani, nggak perlu ngomong, orang datang ngambil gitu kan. Itu sudah melayani Tuhan. Jadi setiap orang bisa melayani Tuhan. Tidak harus seperti Petrus, tapi tiap kita diminta untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Berikut terakhir, ini adalah keuangan. Kita kan melayani Tuhan bukan hanya tenaga, pikiran, hidup kita, pelayanan kita, tapi kita melakukan perintah Tuhan bukan hanya melayani dalam pelayanan hidup kita, tapi juga keuangan kita. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahmu." Saudara-saudara, kalau saudara melakukan persembahan, datang ke sini membawa amplop persembahan masukan, lakukanlah itu karena mengasihi Tuhan. Kalau saudara membayar persepuluhan setiap bulan, lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, saya mau jelaskan di sini. Memang ada orang-orang yang tidak setuju dengan persembahan persepuluhan. Tapi persembahan persepuluhan ini sudah menjadi tradisi gereja sejak abad ketiga. Dimulai oleh seorang bernama Kiprianus. Di Eropa mempraktikkan persembahan persepuluhan ini. Lalu ada beberapa gereja yang mulai merasa persembahan persepuluhan ini kurang cocok. Mereka menggali lagi firman Tuhan. Lalu bertanya-tanya, apakah persembahan persepuluhan kita itu alkitabiah? Jawabannya iya alkitabiah, tapi itu perjanjian lama. Masalahnya perjanjian baru tidak ada perintah penekanan persepuluhan. Lalu mereka pelajari. Saya baca kemarin ini artikel-artikelnya ya, apa alasan-alasan mereka tidak setuju dengan persembahan persepuluhan. Tapi ternyata mereka memberikan ayat-ayat yang lebih luar biasa, saudara.
bahwa persembahan kita itu tidak dibatasi oleh 1/10, maksudnya persembahan bulanan, sehingga mereka setuju untuk mengadakan iuran bulanan. Jadi bukan persembahan 1/10, iuran bulanan. Setiap sebulan sekali kita memberikan iuran kepada gereja. Karena setiap organisasi memang harus ada pendukungnya. Oh, ini buat gaji pendeta. Ya, memang pendeta memang makan dari hasil persembahan jemaat, baik perpuluhan maupun persembahan. Karena itu mereka juga mengakui itu yang protes ini ya. Karena di dalam perjanjian baru terdapat ayat begini, 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam jemaat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi persembahan persepuluhan memang tidak dihapuskan, tapi prakteknya di dalam perjanjian baru menurut mereka itu bukan 1/10 tetapi 100%. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Hanya saja jangan dipaksakan kepada jemaat untuk. Tapi kalau enggak, istilahnya sebetulnya bukan pemaksaan, enggak. Ini mereka yang saya nggak setuju dengan artikel itu. Setiap orang menjadi anggota gereja, anggota organisasi apapun, ada iuran yang harus dibayar. Apalagi gereja, pekerjaan Tuhan memang perlu dana kita. Kita perlu menyalurkan, memuliakan Tuhan melalui dana ini. Dana ini akan dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk pekerjaan di gereja ini, untuk dana-dana penginjilan, dana-dana departemen dan sebagainya. Dari inilah, dari mana penghidupan gereja? Memang dari persembahan ini. Mereka mengkritik praktik persepuluhan tidak cocok di dunia perjanjian baru, itu cocoknya di perjanjian lama. Itu hanya untuk baik Allah, karena baik Allahnya juga sudah tidak ada. Sekarang kan orang Kristen sudah. Tapi saya ambil kesimpulan, mereka setuju iuran bulanan dan mereka katakan bahwa jangan dipatok 10%. Karena kalau 10% buat orang yang miskin itu 1/10. Kalau penghasilannya cuma 10.000 atau 20.000 per bulan, 10% itu berat buat mereka. Tapi sebaliknya kalau untuk orang kaya 10% itu sekecil. Mereka dapat ratusan juta sebulan, puluhan juta, tapi ngasih 1/10 buat Tuhan gak cocok. Itu menurut mereka ya. Karena persembahan dalam perjanjian baru, lihatlah seorang janda saja hanya 2 peser. Dia memberikan seluruh nafkah hidupnya. Saya, saudara-saudara, saya sendiri pribadi berpendapat itu sangat baik kalau mereka bisa melakukannya. Sehingga ketika mereka protes tentang persembahan persepuluhan yang dipraktikkan di gereja-gereja, maka mereka harus punya solusi. Ya. Dan solusinya, ketika mereka memberi persembahan, tidak boleh 10%. Harus di atas 10%. Itu sebabnya 10% itu sebetulnya sesuatu yang ringan. Yakub dulu waktu ketemu dengan Tuhan, dia melihatnya, dia berkata, Tuhan, aku akan memberikan 1/10 dari penghasilanku. Itu bukan hukum Taurat, tapi itu jauh sebelum masa Taurat datang. Tapi itu hubungan yang dan sampai hari ini orang bisa saja berkata, Tuhan, aku akan memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saudara yang mempraktikkan persepuluhan, lakukanlah karena saudara cinta kepada Tuhan. Jangan pandang atau mendengar orang yang mengkritik. Mereka yang mengkritik, oke, puji Tuhan, berikanlah lebih daripada 10%. Karena kalau kurang dari 10%, apa yang mereka kritik itu kosong belaka. Dan saudara-saudara, pengetahuan saya, ketika kita memberikan persembahan kita menjalankannya dengan hati kita, memang faktanya itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan memberikan persekutuan. Saya boleh memberi kesaksian, kalau ada orang belum setahun kerja, harusnya baru setahun baru dipindah, tapi dia rajin, dia memberikan uang dulu, hasil pertamanya, hasil perdana diberikan sepenuhnya kepada Tuhan dalam pekerjaannya. Belum setahun sekarang sudah diangkat. Tadinya bawahan, dia rajin memberi persepuluhan, tapi sekarang sudah diangkat jadi kepala bagian. Saya melihat, saya mengerti, orang yang memberi persepuluhan gak pernah turun akan selalu menanjak, diberkati oleh Tuhan. Apalagi mereka yang mengkritik, memberi lebih dari 1/10. Oke, lebih diberkati. Jadi sini ini akan berlaku, siapa menabur akan menuai menabur banyak, menuai banyak. Kita akan bisa melakukan memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita kalau kita masih hidup. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid yang lalu, bukan pertanyaan ini, pernyataan, sebuah aksioma, sebuah rumus, sebuah pernyataan ditanyakan juga kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah. Amin. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tinggal menyerahkan kepada Roh Kudus untuk bekerja di hati masing-masing. Setiap kita, kami akan mengoreksi hari ini hubungan kami dengan Tuhan. Apakah kami mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kami mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu hidup dan keberkatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, karena kami mau secara pribadi Hamba-Mu mendoakan supaya semua jemaat mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Hamba juga mengasihi Tuhan dari segalanya. Karena kalau kami mengasihi Tuhan, kami akan melakukan memuliakan Tuhan dengan kekuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, memberkati semua jemaat yang hadir, memberkati yang akan ikut dibaptis pada hari ini, memberkati para pembaptis supaya tubuh sehat dan diberi kekuatan. Tuhan, terima kasih, memberkati para petugas-petugas yang membantu, memberkati seluruh keluarga yang mendukung saudara dan anak-anak mereka untuk dibaptis. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi Tuhan tetap beserta kita dan nanti akan dilanjutkan dengan acara baptisan lain di lantai 1. Bapak Ibu, nanti setelah Bapak kembali sidang menutup kita dengan doa, memberikan kesempatan kepada Bapak Tuhan dan saudara peserta baptisan untuk turun lebih dulu. Demikian pengumuman dari kami, saya serahkan kepada Bapak semua. Saudara
menuliskan ini kami tahu ya Tuhan, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak oleh karena ada anak-anak-Mu yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Bapa di dalam surga, menyerahkan saudara-saudara ini ke dalam tangan Allah yang hidup, dan kami menyerahkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara pulanglah dengan damai, pulang dengan sejahtera dan biar anugerah serta kemurahan dari surga menyertai kita sampai Yesus datang kembali. Tuhan, amin.